Malam hari itu, keluarga kecil Mekaira tampak damai menikmati makan malam di meja makan bundar dengan 5 kursi di sekelilingnya. Mekaira melirik Pak Randy yang sedari tadi terdiam termenung, bahkan makanan di piring pun hanya dipermainkan saja, tidak sesuap pun lolos masuk ke mulutnya. "Papa," panggilan Mekaira namun diabaikan oleh Pak Randy yang masih asik melamun. Mekaira beralih melirik Ibu Sarah yang tengah memakan makanan. "Mah, Papa kenapa?" Ibu Sarah pun ikut melirik sang suami dan hanya membalas dengan gelengan kepala sebagai jawaban tidak tahu. "Sejak pulang kantor, papamu sudah kayak gitu." Tatapan mata Mekaira semakin menatap khawatir pada pria yang masih melamun tak ada gairah makan tersebut. Dia memberanikan diri mengusap lengan Pak Randy. "Pah, Tersentak Pak Randy tersadar dari lamunan. Dia tersenyum menutupi keterkejutannya. "Iya, Ca, ada apa?" "Seharusnya Caca yang tanya begitu. Ada apa dengan Papa? Kenapa makanannya nggak dimakan? Apa Papa sakit?" Cemas Mekaira menatap Sayu. Yang dibalas gelengan kepala dan senyuman simpul dari Pak Randy berusaha menyembunyikan raut wajahnya yang gelisah. "Tidak apa-apa. Papa hanya kurang berselera makan." "Kenapa? Apa masakan Mama nggak enak?" Kali ini Ibu Sarah bertanya. "Bukan begitu. Masakan Mama jelas selalu enak. Tapi sekarang Papa lagi kurang berselera makan." "Mau Papa bilang begitu juga, tetap makanan di piring harus dihabiskan. Tak boleh sisa." Omel Ibu Sarah tak mau dibantah. "Benar, Pak. Perut Papa jangan dibiarkan kosong," kata Mekaira menambahkan. "Baiklah." Dengan malas Pak Randy akhirnya menurut menyuapkan nasi ke mulut dan mengunyahnya. Suasana di meja makan itu kembali menjadi hening, masing-masing sibuk menyelesaikan makan tanpa mengobrol. Beberapa saat kemudian, mereka telah selesai menyelesaikan makan malam dengan Pak Randy yang hanya makan beberapa suap saja. Mekaira sempatkan membantu membereskan meja makan dan mencuci piring kotor. Sedangkan Pak Randy telah masuk ke ruangan lain meneruskan berpikir yang sempat terpotong tadi. "Mama sudah minum obat?" Mekaira bertanya sambil meletakkan piring terakhir ke rak kecil yang dia bilas oleh air. "Sudah. Nih, kamu antarkan camilan ini ke papamu. Mama lihat tadi dia makan hanya sedikit." Ibu Sarah meletakkan sebuah nampan berisi sepiring cookies, coklat, dan secangkir teh hangat. Segera Mekaira melepaskan sarung tangan karet dari kedua tangannya, juga melepas apron yang melekat di tubuh kegantungan. Dia membalur telapak tangan dengan cairan pembersih hand sanitizer sebelum mengambil alih nampan itu. Lalu tanpa banyak bicara lagi, Mekaira melangkah pergi meninggalkan dapur menuju ruangan keluarga di mana sang papa berada. Sesampainya di ruangan keluarga, di sana tampak Pak Randy terduduk di sofa yang menghadap langsung pada televisi yang menyala. Pandangan mata Pak Randy menatap televisi itu, tapi terlihat kosong, tak fokus. Terlihat jelas kalau Pak Randy sedang melamun. Pikirannya entah kemana. Mekaira meletakkan nampan itu ke atas meja lalu mengambil duduk di sisi Pak Randy. "Hei, Pah, melamun lagi," teguran Mekaira memegang lengan sang papa. Membuat lelaki itu sedikit terhenyak dan menoleh tersenyum malu karena ketahuan melamun. "Sejak kapan kamu datang?" Jadi Caca datang juga Papa nggak sadar ya?" "Sebenarnya Papa ngelamunin apa sih sampai segitu seriusnya?" Tersenyum, tangan Pak Randy terangkat mengelus rambut panjang Mekaira dengan perasaan sayang. "Papa memikirkan kamu, Ca." Alis Mekaira tertaut menatap tak percaya. "Jangan bohong, Pak. Ceritain aja sama Caca. Siapa tahu Caca bisa bantu." Pak Randy menghembuskan napas panjang seiring tangannya turun merangkul bahu anak semata wayangnya itu. "Mama ada di mana?" "Mama masih di dapur. Lagi bikin kue sama Simbo." Seketika suasana berubah menjadi serius. Pak Randy menatap gadis dalam rangkulannya dengan tatapan serius. "Kenapa aku jadi tegang gini ya?" Batin Mekaira melihat tatapan sang papa yang berbeda dari biasanya. "Cak, iya, Pak. Papa dengar kau sudah bertemu dengan Nak Samuel, anak Pak Zaklin dan Ibu Anita. Kenapa Papa tiba-tiba membahas soal perjodohan itu lagi sih?"
Sebal Mekaira dalam hati, dengan malas dia mengangguk mengiyakan. Apa kau menyukai pria itu? Tidak, jawab Mekaira dengan cepat dan tegas. Helaan napas terdengar lega dari mulut Pak Randy sebelum kembali bersuara. Kalau begitu, sepertinya akan sedikit mudah untuk Papa menolak lamaran dari keluarga Jacqueline. Mendengar hal tersebut, sontak wajah Mekaira berbinar senang. Benarkah? Papa mau membatalkan perjodohan itu? Melihat reaksi Mekaira seperti itu, Pak Randy sedikit memincing menatap heran. Kamu sepertinya senang jika perjodohan itu dibatalkan? Yang dibalas senyuman lebar dari Mekaira. Tentu saja, Pak. Aku sangat senang. Memang dari awal Caca tidak mau dijodohkan. Kenapa? Apa karena Tuan Muda Jonathan? Hah? Kaget Mekaira seketika terdiam terkejut dengan apa yang diucapkan oleh Pak Randy. Dari mana Papa tahu soal Jonathan? Batin Mekaira merasa heran tak menyangka papanya akan mengetahui soal John. Lagi-lagi hembusan napas keluar dari mulut Pak Randy melepaskan rangkulan dari bahu anaknya. Jadi benar ternyata. Kalian saling kenal. Sejak kapan? Papa tahu dari mana? Gagap Mekaira masih menguasai keterkejutannya. Tak penting Papa tahu dari mana. Sekarang jawab Papa. Sejak kapan kamu berhubungan dengan Tuan Muda Jonathan? Pak Randy bertanya dengan tatapan mengintimidasi seorang ayah. Keringat kegugupan mulai muncul ke permukaan kulit Mekaira. Dia mengalihkan pandangan ke arah lain takut dengan tatapan sang papa. Belum lama ini kok aku mengenalnya. Merasa telah menakuti anaknya, Pak Randy menghela napas pelan. Tangannya terulur mengusap puncuk rambut Mekaira mengusir ketegangan bergantikan kehangatan seorang ayah. Maaf, Papa menakutimu. Papa hanya takut terjadi hal yang tidak diinginkan saja. Ketika putri Papa bergaul dengan orang yang tidak Papa kenal. Apalagi sekarang kamu menyembunyikan fakta bahwa kamu berhubungan dengan orang dan keluarga terhormat seperti Tuan Muda Jonathan. Membuat Papa semakin takut mendengarnya. Sentuhan itu perlahan membuat Mekaira kembali tenang dan kembali menatap Pak Randy. Aku tidak bermaksud menyembunyikannya kok, Pak. Tapi hubunganku dengan John gak terlalu deket kok. Jadi Caca pikir Papa tak perlu cemas. Alis Pak Randy sedikit berkerut menatap selidik. Tak terlalu dekat. Benarkah begitu? Yang langsung dibalas anggukan kepala oleh Mekaira. Iya, kita cuman teman yang saling kenal saja kok. Tatapan Pak Randy masih saja menyipit curiga. Baiklah, tidak ada salahnya juga kamu bergaul dengan keluarga itu. Syukurlah Papa nggak banyak tanya lagi. Batin Mekaira merasa lega, dia tersenyum seraya mengangguk. Iya, Pak. Mekaira beralih mengambil cangkir teh untuk mengalihkan pembicaraan dan memberikan cangkir itu ke Pak Randy. Nih, Pak. Sekarang Papa minum tehnya, keburu dingin. Pak Randy menerima cangkir teh. Sembari kedua matanya masih melirik anak gadisnya itu dengan tatapan menilai penuh arti. Wajahmu itu tidak bisa membohongi Papa, Ca. Jelas sekali senyuman itu. Kamu sedang bersusah payah menyembunyikan fakta dari hubunganmu dengan Tuan Muda Jonathan. Oh iya, Pak. Mama tahu nggak kalau perjodohan itu mau dibatalkan? Mekaira bertanya dengan pandangan tak teralihkan menatap layar televisi. Tidak, dan sebaiknya Mama tidak boleh tahu. Sontak Mekaira menggerakkan kepala menoleh. Kenapa, Pak? Mamamu sudah terlanjur menyukai anak dari keluarga Jacqueline. Jadi pelan-pelan saja kita memberitahukannya. Yang dibalas manggutan beberapa kali dari Mekaira. Iya deh. Oh iya, satu lagi. Mama kan bilang ke Caca ada 2 keluarga yang melamar. Tapi sejauh ini baru 1 keluarga yang Mama kenalkan. Keluarga yang satu sudah lebih dulu menarik lamarannya. Karena alasan minder melihat keluarga Jacqueline melamarmu. Hah? Kenapa begitu, Pak? Emang dari keluarga mana, Pak? Pak Randy meneguk seteguk cairan teh berwarna cerah dari bibir cangkir sebelum menjawab. Dari kampung sebelah. Oh gitu. Kembali Mekaira menatap layar televisi menonton tayangan sinetron di salah satu channel yang digemari ibu-ibu.
Padahal kenapa harus minder segala sih? Akunya juga orang biasa-biasa saja. Aku jadi merasa bersalah dan malu untuk main ke kampung sebelah lagi. Gumaman pelan Mekaira yang hanya terdengar oleh diri sendiri. Begitupun Pak Randy ikut menatap layar televisi, namun pikiran mulai melayang teringat kembali pertemuannya dengan Pak Roy Andinata. Jawaban apa yang harus aku berikan pada Tuan Andinata soal pertunangan itu? Dia mendesah berat ketika mengingat kembali pertemuan itu yang membuat dia harus menahan beban. Ditambah lagi saat ini Pak Randy dipaksa menerima kenaikan jabatan sebagai manajer keuangan oleh Pak Roy Andinata dengan dalih bonus karyawan bukan sogokan. Sedangkan putriku masih saja belum terbuka. Yah, lebih baik aku meminta Tuan Andinata untuk memikirkannya lagi. Batin Pak Randy merasa bingung dan gelisah.